Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Gana dengan NIM C1C018049. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang aspek keperlakuan pada pengambilan keputusan dan para pengambil keputusan. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu proses pengambilan keputusan. Nah, di sini ada beberapa macam. Yang pertama, pengenalan dan pendefinisian suatu masalah atau suatu peluang. Untuk mengenali dan mendefinisikan masalah atau peluang, para pengambil keputusan memerlukan informasi lingkungan, keuangan, dan operasi, informasi mengenai kondisi lingkungan eksternal. Yang kedua, pencarian atau tindakan alternatif dan kuantitatif atas konsekuensinya. Pencarian tersebut seringkali dimulai dengan melihat masalah serupa yang dipilih berhasil, maka kemungkinan tindakan tersebut akan diulangi. Yang ketiga, pemilihan alternatif yang optimal atau memuaskan. Walaupun tahap ini tampaknya rasional, tetapi keputusan akhir seringkali didasarkan pada pertimbangan politik dan psikologis dibandingkan pada fakta-fakta ekonomi. Yang keempat, penerapan dan tindak lanjutan. Penerapan tersebut hanya berhasil jika orang-orang yang menguasai sumber-sumber daya organisasi, misalnya uang, orang, dan informasi, benar-benar berkomitmen untuk melaksanakannya. Selanjutnya itu motif kesadaran, merupakan segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu yang masih berada dalam tingkat kesadaran seseorang. Terdapat dua faktor penting dari motif kesadaran dalam konteks pengambilan keputusan, yaitu keinginan akan kestabilan atau kepastian dan keinginan akan kompleksitas dan keragaman. Jenis-jenis dari model proses, yang pertama model ekonomi, model sosial, dan model kepuasan Simon. Materi selanjutnya itu pengambilan keputusan organisasi. Yang pertama, perusahaan sebagai unit pengambilan keputusan. Masalah keputusan yang dihadapi suatu perusahaan begitu banyak dan kompleks. Yang kedua, resolusi semu dari konflik. Suatu organisasi adalah koalisi dari individu-individu dengan tujuan yang berbeda yang sering kali menimbulkan konflik. Yang ketiga, menghindari ketidakpastian. Ketika mengambil keputusan organisasi, secara terus-menerus akan dihantui oleh ketidakpastian dalam lingkungan internal maupun eksternal. Yang keempat, pencarian masalah. Proses menemukan suatu solusi atas suatu masalah tertentu atau sebagai suatu cara untuk bereaksi terhadap suatu peluang, pencarian mereka diarahkan kepada satu tujuan khusus. Yang kelima, pembelajaran organisasi. Ketika pendekatan pencarian tertentu menemukan solusi yang layak untuk suatu masalah, organisasi kemungkinan besar akan meluangkan pendekatan yang sama dalam memecahkan masalah serupa di masa mendatang. Yang keenam, manusia para pengambil keputusan organisasional. Manusialah yang memilih kinerja pengambil keputusan, memilih alternatif yang optimal dan menerapkannya. Selanjutnya, kekuatan dan kelemahan individu sebagai pengambilan keputusan. Perilaku rasional dari individu dalam situasi pengambilan keputusan oleh karena itu terdiri dari atas pencarian di antara alternatif-alternatif yang terbatas akan suatu solusi yang masuk akal dalam kondisi di mana konsekuensinya dari tindakan tidaklah pasti. Selanjutnya, peran kelompok sebagai pembuat keputusan dan pemecah masalah. Kelompok juga dianggap sebagai faktor yang menyebabkan ide-ide diinvestigasi dengan lebih teliti dan meningkatnya kemungkinan bahwa keputusan tersebut akan dapat diterapkan dengan efektif. Selanjutnya, kesatuan kelompok. Kesatuan kelompok didefinisikan sebagai tingkat di mana anggota-anggota kelompok tertarik satu sama lain dan memiliki tujuan kelompok yang sama. Selanjutnya, pengambilan keputusan dengan konsensus versus aturan mayoritas. Konsensus dalam konteks pengambil keputusan didefinisikan oleh Holder sebagai kesepakatan semua anggota kelompok dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, kontroversi yang disebabkan oleh hubungan atasan-bawahan. Atasan mempunyai akses terhadap informasi yang berbeda sehingga memiliki pendapat yang berbeda pula dibandingkan dengan bawahannya. Selanjutnya, pengaruh dasar kekuasaan dan dampak dari tekanan waktu. Seseorang mampu mempengaruhi hasil keputusan karena wewenang atau kekuasaan yang diberikan oleh organisasi. Tekanan waktu menyebabkan para anggota kelompok menjadi lebih sering setuju guna mencapai konsensus kelompok. Materi selanjutnya itu pengambilan keputusan oleh pendatang baru versus oleh pakar. Ada 3. Yang pertama, pengujian informasi. Pengujian didefinisikan sebagai kegiatan menganalisis informasi yang disajikan dan menyeleksi untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Hanya informasi yang terlihat sangat relevan dengan tugas keputusan itu yang harus
Yang selanjutnya yaitu integrasi pengamatan dan temuan. Ketika mengintegrasikan pengamatan dan temuan, para pendatang baru menghubungkan pengamatan dan temuan yang menjelaskan satu sama lain dan mengabaikan yang tidak. Yang ketiga, pertimbangan. Pertimbangan yang digunakan di sepanjang proses pengambilan keputusan tampak lebih jelas dalam formulasi hipotesis, pengembangan petunjuk dalam formulasi keputusan akhir, dan dalam penyusunan ringkasan temuan. Selanjutnya, peran kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan. Perbedaan psikologis individu yang dapat dibagi meliputi dua kategori. Pertama, kepribadian dan gaya kognitif. Kepribadian mengacu pada sikap atau keyakinan individu, sementara gaya kognitif mengacu pada cara atau metode dengan mana seseorang menerima, menyimpan, memproses, serta meneruskan informasi. Selanjutnya, peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Pertama, data akuntansi sebagai stimuli dalam pengenalan masalah. Akuntansi dapat berfungsi sebagai stimuli dalam pengenalan masalah melalui pelaporan deviasi kinerja dan sasaran standar atau anggaran, atau melalui pemberian informasi kepada manajer bahwa mereka gagal untuk mencapai target output atau laba yang ditentukan sebelumnya. Yang kedua, dampak data akuntansi dalam pemilihan keputusan. Bobot yang diberikan kepada informasi akuntansi dalam pilihan akhir sangat bervariasi. Hal itu bergantung pada sampai sejauh mana hal itu dipandang mengurangi ketidakpastian yang mengelilingi proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, hipotesis keberlakuan dari dampak data akuntansi. Para pengambil keputusan memandang akuntansi sebagai ukuran yang tidak sempurna, dengan kemungkinan besar bahwa nilai yang sesungguhnya akan berbeda dengan nilai yang dilaporkan. Yang selanjutnya itu umpan balik. Untuk memahami perubahan dalam metode atau istilah akuntansi dan untuk menyesuaikan aturan pengambil keputusan sesuai dengan itu, maka pengambil keputusan harus menerima informasi mengenai perubahan tersebut atau memiliki umpan balik tidak langsung mengenai perubahan tersebut. Selanjutnya, fiksasi fungsional. Hal ini merupakan fenomena keperlakuan yang mengimplikasikan ketidakmampuan di pihak pengguna informasi akuntansi untuk memahami apa yang tersirat di balik label yang diberikan kepada suatu angka. Terima kasih. Demikianlah pembahasan tentang materi ini dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.